Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Kristina Wulandari dengan NIM 2117051045. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Jadi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Rioni Mahadewi dengan NIM 2117051031. Kemudian ada Mas Onik Rifatul Hasanah dengan NIM 2117051033. Kemudian yang ketiga itu ada Niluh Sukriani dengan NIM 2117051035. Kemudian nama anggota kelompok saya yang terakhir yaitu Putu Dewi Damayanti dengan NIM 2117051049. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai hakikat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari cara masyarakat mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk keperluan produksi dan distribusi barang dan jasa. Studi ilmu ekonomi juga termasuk menganalisa kegiatan orang dalam hubungan dengan memproduksi, menabung, dan membelanjakan uangnya. Lalu masyarakat mengembangkan sistem ekonomi agar dapat mengatur keseimbangan antara sumber-sumber yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, sistem ekonomi ialah struktur organisasi masyarakat yang berusaha mencari keseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Selanjutnya itu ada 3 sistem ekonomi dasar yang berpengaruh, yaitu yang pertama itu ada kapitalis, komunis, dan sosialis. Yang pertama itu kapitalis, itu sistem ekonomi ini dipelopori oleh Adam Smith tahun 1776 dengan buku The Wealth of Nations. Dia menganut private enterprise dan kebebasan persaingan, terdapat keseimbangan ekonomi yang diatur sendiri oleh adanya persaingan. Kemudian yang kedua itu ada komunis, yaitu dipelopori oleh Karl Marx, seorang filosofi Jerman abad ke-19. Semua alat produksi dan sumber-sumber ekonomi adalah milik bersama di bawah pengawasan pemerintah. Kemudian yang ketiga itu ada sosialis. Sistem ini ada di tengah, negara menguasai industri yang paling penting buat rakyat seperti pertambangan, perbankan, kereta api, dan baja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi ini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada planet economies. Nah, dalam hal ini, pemerintah mengawasi kegiatan ekonomi dan semua faktor produksi berupa labor, kapital, entrepreneur, dan natural resource. Pemerintah mengatur alokasi dari sumber-sumber. Kemudian yang kedua itu ada market economies. Dalam hal ini berlaku mekanisme pasar yang dikendalikan oleh penjual dan pembeli. Sistem ekonomi ini dikenal dengan bentuk ekonomi kapitalis. Semua kegiatan ditentukan dan diputuskan oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah. Ekonomi pasar ini menghendaki adanya 4 unsur yang dominan, yaitu adanya kepemilikan privat, bebas memilih, mengejar laba, dan adanya persaingan bebas. Kemudian yang ketiga itu ada mixed market economies. Biasanya kedua sistem ekonomi di atas tidak ada dijumpai, tidak ada yang murni dan ekstrim seperti itu. Oleh sebab itu, muncul sistem campuran. Dalam keadaan sistem ekonomi campuran ini dikenal bentuk sosialisme yang menggabungkan kedua sistem. Ada planet dan ada mekanisme pasar. Ada sumber ekonomi dikuasai negara dan ada pula yang diprivasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan bisnis dan masyarakat. Nah, sebuah lembaga bisnis yang memiliki manajemen kompleks biasa dikenal dengan rumah tangga perusahaan atau RTP. Dalam aktivitas bisnis, RTP akan selalu berhubungan dengan RTK, yaitu rumah tangga konsumsi. Karena keduanya memiliki hubungan yang erat dalam membantu satu sama lainnya untuk memperoleh suatu kemajuan dan mencapai tujuan masing-masing. Kemudian, RTP untuk dapat mencapai tujuannya membutuhkan faktor-faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Lalu faktor-faktor tersebut diolah dan diproses oleh RTP untuk menghasilkan sebuah produk, yaitu barang atau jasa, untuk kemudian dijual ke RTK. Kemudian pada sisi RTK, untuk memenuhi tujuan dan kebutuhannya, mereka akan membeli barang maupun jasa tersebut. Dan hal ini disebut daya beli efektif atau efektif demand. Daya beli efektif artinya adanya permintaan terhadap suatu barang yang diikuti dengan membayar harga barang tersebut.
Materi ketiga akan saya bawakan sendiri mengenai badan usaha dan perusahaan. Yang pertama ada badan usaha. Badan usaha menjadi salah satu unsur yang melekat pada sebuah perusahaan, disertai dengan badan usaha yang mampu menjalankan kegiatan dengan bidang perekonomian. Memiliki bentuk hukum seperti perusahaan dagang, perusahaan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan perseroan, perusahaan umum, firma, dan koperasi. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis dari berbagai faktor produksi untuk tujuan mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Berikut beberapa fungsi dalam badan usaha meliputi yang pertama fungsi komersial, yaitu dengan memperoleh laba secara optimal atas aktivitas perusahaan, yaitu setiap badan usaha harus menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermutu, harga bersaing, dan pelayanan yang berkualitas. Yang kedua ada fungsi sosial, yaitu menyediakan kesempatan kerja, transfer, dan pengembangan pengetahuan SDM, dan menekan atau mencegah supaya sekecil mungkin terjadinya dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas usaha. Yang ketiga ada fungsi pembangun perekonomian, yaitu badan usaha mempunyai fungsi untuk turut serta mendukung pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi nasional supaya semakin maju dalam hal ekspor produk, pemerataan pendapatan masyarakat, dan pajak. Ya, badan usaha terdiri atas berbagai bidang yang disesuaikan dan kegiatan usahanya. Kepemilikan modal serta wilayah negara yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan pada kegiatan yang dilakukannya. Badan usaha terbagi atas badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha yang melakukan eksplorasi terhadap alam lalu memanfaatkannya pada industri selanjutnya. Yang kedua ada badan usaha agraris, yaitu badan usaha yang berhubungan dengan segala kegiatan terkait dengan produk pertanian serta pembudidayaan tanaman. Yang ketiga ada badan usaha industri, yaitu badan usaha yang bergerak mengelola bahan mentah menjadi barang jadi sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomis suatu benda. Yang keempat ada badan usaha perdagangan, yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan dengan menghubungkan produk dari produsen kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli tanpa mengubah bentuk produk tersebut. Yang kelima ada badan usaha jasa, yaitu badan usaha yang menghasilkan produk berupa pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, diantaranya yaitu yang pertama, badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang sumber modalnya berasal dari pihak swasta, baik swasta nasional atau swasta asing dengan tujuan pendirian usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua ada badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya bersumber dari pemerintah atau negara. Yang ketiga ada badan usaha milik daerah atau BUMD adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya berasal dari pemerintah daerah, serta umumnya usaha ini diperuntukkan untuk mendukung kemajuan ekonomi di daerah. Yang keempat ada badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang kepemilikan modalnya bersumber dari pihak pemerintah dan swasta. Badan usaha berdasarkan pada wilayah negara, diantaranya yang pertama badan usaha penanaman modal dalam negeri, yaitu badan usaha yang kepemilikan modalnya dimiliki hanya oleh warga negara tersebut. Yang kedua ada badan usaha penanaman modal asing, yaitu badan usaha yang kepemilikannya berada di tangan orang asing tetapi melakukan usahanya di dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perusahaan. Perusahaan berasal dari kata usaha yang menjadi kata dasar dari perusahaan, yang artinya setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah suatu kesatuan unit produksi yang kegiatan utamanya menyediakan produk berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Orang yang menjalankan perusahaan disebut sebagai pengusaha, yaitu setiap orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Terdapat banyak alasan pengusaha mendirikan dan mengembangkan usahanya. Hal ini secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam dua tujuan, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan sosial.
Tujuan ekonomis yaitu berkaitan dengan segala macam upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya di dalam berbisnis, mencakup memperoleh laba atau keuntungan, pelanggan, keinginan dan kepercayaan konsumen, kualitas, harga, jumlah produk dan inovasi. Sedangkan tujuan sosial dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan tempat kedudukan perusahaan berada. Contohnya, perusahaan memperdulikan apa yang menjadi keinginan investornya, karyawannya, penyedia faktor-faktor produksi yang mendukung terjadinya aktivitas produksi, serta masyarakat luas. Perusahaan dalam kesehariannya juga menjalankan fungsi-fungsi utamanya, yaitu fungsi operasional dan fungsi manajemen. Fungsi operasi berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan produk, meliputi fungsi pengadaan bahan baku dan produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi personalia, fungsi akuntansi. Fungsi manajemen berhubungan dengan aktivitas perusahaan untuk mengembangkan potensi-potensi perusahaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rioni Mahadewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk materi yang keempat, yaitu penggabungan atau kerjasama antara perusahaan. Sebenarnya, penggabungan atau kerjasama antara perusahaan-perusahaan ini itu umumnya dilakukan dengan alasan untuk membatasi adanya persaingan antar perusahaan. Dan adapun bentuk dari kerjasama antar perusahaan ini itu dapat dibagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama bisa dilihat pada slide, yaitu kartel. Nah, kartel itu merupakan suatu bentuk kerjasama antara perusahaan-perusahaan sejenis yang dimana masing-masing perusahaan tersebut tetap berdiri sendiri untuk waktu tertentu dan tentunya dengan tujuan untuk menguasai pasar. Nah, sedangkan macam-macam dari kartel sini bisa dilihat ada beberapa. Yang pertama yaitu kartel rayon, disebut juga sebagai kartel wilayah, di mana wilayah penjualan dari masing-masing perusahaan itu dibagi-bagi antara anggota kartelnya. Dan yang kedua yaitu kartel syarat, yang dimana di sini ditentukan syarat-syarat tertentu yang harus ditaati oleh anggota, seperti syarat penjualan dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kartel harga. Dan yang keempat yaitu kartel kalkulasi. Yang kelima, sindikat pembelian atau disebut juga kartel pembelian, dengan ditetapkannya aturan-aturan terkait tentang pembelian pada perusahaan tersebut. Dan yang keenam yaitu sindikat penjualan atau disebut juga kartel penjualan. Sama seperti kartel pembelian, kalau kartel penjualan ini ditetapkan di dalamnya terdapat segala penjualan hasil produksi yang harus dilaksanakan oleh sindikat atau kartel tersebut. Selanjutnya yang ke-7 yaitu kartel produksi. Ditetapkan, di mana di dalamnya ditetapkan jatah produksi untuk masing-masing anggotanya. Lanjut dengan bentuk kerjasama antar perusahaan yang kedua, yaitu pool atau disebut juga dengan traffic pool, yaitu bentuk kerjasama dengan memberikan sejumlah muatan atau target yang harus diperoleh kepada anggotanya dalam jangka waktu setahun. Dan biasanya bentuk kerjasama ini banyak digunakan pada perusahaan angkutan untuk menentukan tarif. Dan bentuk kerjasama yang ketiga yaitu trust. Nah, trust di sini berarti bentuk kerjasama dengan penggabungan perusahaan yang mana tadinya berdiri sendiri menjadi satu dan kemudian dapat dipandang dari sudut ekonomi maupun dari sudut hukumnya yang sebelumnya terpisah menjadi satu. Nah, adapun tujuan didirikan trust ini yaitu supaya pekerjaan menjadi lebih efisien dan untuk meningkatkan posisi perusahaan dalam dunia persaingan. Nah, untuk bentuk kerjasama trust ini, itu penggabungannya bisa dilakukan dengan 3 cara, yang dimana bisa dilihat pada slide. Yang pertama, datar atau horizontal, itu misalnya industri yang sejenis atau bidang-bidang yang sejenis itu digabungkan menjadi satu industri besar dengan bidang-bidang yang sama seperti itu. Yang kedua, tegak atau vertikal, dan yang ketiga yaitu
sejajar. Misalnya usaha atau perdagangan terhadap beberapa jenis barang yang digabungkan. Selanjutnya terkait pengawasan holding company. Jadi perusahaan induk itu seringkali melakukan penguasaan dengan cara mengadakan rapat-rapat koordinasi. Adapun rapat-rapat rutin yang biasanya dilakukan pada holding company ini, yang pertama yaitu rapat untuk membicarakan bisnis portofolio. Yang kedua, rapat mengenai tentang keuangan perusahaan, keuangan dari masing-masing anak perusahaannya. Dan yang ketiga, rapat mengenai personalia terkait juga dengan sumber daya manusia, membicarakan bagaimana karyawannya terkait jumlah maupun perekrutan karyawan baru serta kebutuhan karyawan baru seperti training serta juga adanya promosi jabatan yang perlu untuk dibahas bersama anak-anak perusahaannya, sehingga biasanya holding company ini akan melakukan rapat-rapat. Dan yang keempat yaitu rapat mengenai pengembangan image atau citra dari perusahaan. Dan biasanya di sini itu membicarakan tentang bagaimana strategi yang gunanya mampu untuk mengembangkan perusahaan dan juga untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat. Baik, saya lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya terkait dengan pembentukan holding company. Jadi terbentuknya holding company ini dapat melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama dari akuisisi. Dengan suatu perusahaan mengambil alih, baik dengan cara membeli perusahaan lain yang sudah lama berdiri umumnya. Nah, lalu akuisisi ini diperuntukkan untuk memperlancar jalannya laju usaha, karena seperti kita ketahui bahwa perusahaan yang sudah lama berjalan, yang sudah lama berdiri tentunya memiliki sumber bahan baku dan juga wilayah pemasaran, sehingga di sini pihak yang mengakuisisinya itu juga nanti akan memperoleh keuntungan dengan semakin besarnya sumber bahan baku dari perusahaannya dan juga wilayah pemasarannya yang didapatkan dari perusahaan sebelumnya yang diakuisisinya itu. Dan yang kedua, pembentukan holding company ini dapat dilakukan dengan menyerahkan kepemilikan perusahaan kepada satu perusahaan lain. Dan yang ketiga, melepaskan unit usaha menjadi perusahaan baru yang berdiri sendiri. Dan yang keempat, dengan mendirikan perusahaan baru. Lanjut dengan faktor pendorong berdirinya holding company. Terdapat beberapa faktor yang mendorong berdirinya holding company. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, masalah perencanaan pajak. Jadi, dividen yang diterima oleh perusahaan holding itu tidak dianggap sebagai pendapatan yang dapat dikenakan pajak, dengan catatan bahwa perusahaan induknya memiliki lebih dari 21% saham dari anak perusahaannya. Dan yang kedua, faktornya yaitu dari bisnis sinergi. Jadi beberapa anak perusahaan yang berada di bawah satu induk perusahaan ini atau holding company ini itu tentunya akan berusaha masing-masing untuk saling bekerja sama, sehingga dengan demikian akan menimbulkan sinergi yang luar biasa dalam mendatangkan keuntungan dan perluasan usaha. Yang ketiga, dengan adanya aliansi sinergi. Jadi dengan membuat anak-anak perusahaannya itu maka tujuan dari perusahaan induk akan dengan mudah untuk dicapai, terutama dalam pencapaian tujuan-tujuan yang strategis dalam bidang penguasaan sumber bahan baku, proses produksi, transportasi, dan penguasaan pangsa pasar, serta beberapa keuntungan lainnya yang akan mudah dicapai dengan adanya aliansi strategis ini. Yang keempat yaitu pemupukan modal. Nah, pemupukan modal juga akan mudah terlaksana karena banyaknya anak perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan induk, sehingga kepemilikan modal juga akan besar dan lebih memudahkan perusahaan induk atau perusahaan holding untuk mengambil alih, bahkan bisa sampai 51% saham dari perusahaan dari anak-anak perusahaan atau perusahaan yang diakuisisinya.
Selanjutnya terkait pengawasan holding company. Jadi perusahaan induk itu seringkali melakukan penguasaan dengan cara mengadakan rapat-rapat koordinasi. Adapun rapat-rapat rutin yang biasanya dilakukan pada holding company ini, yang pertama yaitu rapat untuk membicarakan bisnis portofolio. Yang kedua, rapat mengenai tentang keuangan perusahaan, keuangan dari masing-masing anak perusahaannya. Dan yang ketiga, rapat mengenai personalia terkait juga dengan sumber daya manusia, membicarakan bagaimana karyawannya terkait jumlah maupun perekrutan karyawan baru serta kebutuhan karyawan baru seperti training serta juga adanya promosi jabatan yang perlu untuk dibahas bersama anak-anak perusahaannya, sehingga biasanya holding company ini akan melakukan rapat-rapat. Dan yang keempat yaitu rapat mengenai pengembangan image atau citra dari perusahaan. Dan biasanya di sini itu membicarakan tentang bagaimana strategi yang gunanya mampu untuk mengembangkan perusahaan dan juga untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat. Baik, saya lanjutkan dengan bentuk kerjasama antar perusahaan yang kelima yaitu corner dan ring. Nah, corner dan ring di sini dimaksudkan sebagai bentuk kerjasama antar perusahaan dengan membeli sebagian besar dari persediaan terhadap barang tertentu untuk kemudian mengurangkan penawaran sehingga harga terhadap barang tersebut akan naik dan orang yang membeli ini, si corner dan ring ini akan memperoleh laba yang besar. Dan perlu diketahui bahwa dalam pembelian ini apabila seseorang itu disebut sebagai corner, sedangkan jika dilakukan oleh beberapa orang itu disebut sebagai ring. Jadi seorang atau beberapa orang yang melakukan pembelian dari sebagian besar persediaan terhadap barang tertentu. Lanjut dengan bentuk yang keenam yaitu konser. Nah, konser itu adalah bentuk penggabungan dari beberapa perusahaan yang dimana menurut hukum tetap merdeka menjadi satu kesatuan dan dipandang dari sudut teknis tata usaha perdagangan atau keuangan. Sedangkan untuk bentuk kerjasama antar perusahaan yang ketujuh yaitu joint venture. Jadi joint venture ini merupakan istilah bahasa asing ya, yang artinya berusaha bersama-sama. Nah, definisi joint venture ini dalam ilmu ekonomi adalah suatu bentuk gabungan antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk mendirikan suatu badan usaha dengan di dalamnya terdapat perjanjian tertentu, yang mana nantinya joint venture ini merupakan cikal bakal tumbuhnya multinational corporation. Salah satu tujuan didirikannya joint venture ini bagi perusahaan yang sejenis atau bagi perusahaan yang berada pada bidang yang sama, yaitu di mana mereka akan berusaha untuk mengatur persaingan agar antara perusahaan-perusahaan itu dapat lebih menyesuaikan terhadap penawaran dengan permintaan konsumen. Dan dorongan atau motivasi suatu negara atau perusahaan untuk bergabung dalam joint venture ini diantaranya yang pertama itu untuk meningkatkan modal dengan cara menambahkan mesin-mesin peralatan dalam proses produksi. Yang selanjutnya dengan memperoleh teknologi dalam proses produksi dengan tenaga ahli yang didik dan terampil dari perusahaan-perusahaan lainnya yang tergabung dalam joint venture ini. Dan yang ketiga, dorongan untuk pengembangan pusat supaya nantinya bisa meningkatkan hasil dari produksi perusahaan. Lanjut dengan bentuk kerjasama antar perusahaan yang ke-8 yaitu production sharing. Production sharing merupakan suatu bentuk kerjasama atau gabungan beberapa badan usaha yang di dalamnya mengatur tentang pembagian hasil. Jadi production sharing ini itu tujuannya adalah menggabungkan beberapa badan usaha untuk sama-sama untuk saling bekerja sama dengan tujuan nantinya
mereka akan membagi hasil dari masing-masing usahanya tersebut. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang ke-9 yaitu kontrak karya. Kontrak karya merupakan suatu gabungan antara dua pihak dalam melakukan suatu perusahaan, tetapi yang dimana salah satu pihaknya itu tidak secara langsung bekerja sama dengan pihak lain tersebut dalam menangani dan dalam menjalankan sesuatu aktivitas dalam badan usaha dan perusahaan. Nah, biasanya pada kontrak karya ini pihak pertama itu akan dipegang oleh pemerintah suatu negara dengan memberikan konsesi pada pihak swasta untuk melakukan usaha dengan catatan adanya perjanjian tertentu. Nah, perjanjian ini memuat mengenai beberapa hal, diantaranya terkait dengan daerah operasi perusahaan, jangka waktu, selanjutnya jenis perusahaannya, dan juga besar uang imbalan yang harus dibayarkan oleh pihak lainnya kepada pemerintah. Serta bentuk kerjasama yang terakhir yaitu merger. Merger ini merupakan salah satu kerjasama atau bentuk penggabungan atau bisa juga disebut sebagai kombinasi atau konsolidasi antara dua atau lebih perusahaan atau badan usaha yang sejenis karena adanya persamaan kepentingan antara kedua belah pihak dan bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan stabilitas perusahaan. Nah, pada merger ini, setelah dilakukannya proses merger ini, nantinya akan ada hanya satu nama perusahaan yang akan terus berdiri, sedangkan perusahaan-perusahaan lainnya akan dilebur atau namanya akan hilang, atau bisa juga perusahaan-perusahaan lainnya yang sebelumnya ada itu sebelum didirikan perusahaan baru ini itu bisa menjadi cabang dari perusahaan yang di merger ini atau perusahaan yang didirikan baru ini. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan bentuk kerjasama antar perusahaan. Nah, selanjutnya untuk materi yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Supriyadi dengan NIM 2117051035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi pertumbuhan ekonomi dan ciri-ciri bisnis modern. Pertumbuhan ekonomi. Barang dan jasa dihasilkan oleh bisnis. Barang dan jasa ini dijual dan dibeli oleh masyarakat. Ada 4 kelompok yang membeli barang dan jasa, yaitu konsumen, pemerintah, dunia bisnis sendiri, dan orang asing. Dalam dunia bisnis banyak sekali tenaga kerja, yaitu sebesar 85% dari seluruh tenaga kerja yang ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pentingnya kegiatan bisnis untuk membantu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh sebab itu, dunia bisnis dituntut harus bekerja lebih efisien, jangan sampai memboroskan sumber daya alam yang terkandung dalam alam Indonesia. Jika bisnis memboroskan sumber alam, kemudian mereka membuat barang kurang bermutu atau kualitas barang yang dihasilkannya sangat rendah, hal ini akan merugikan konsumen, karena konsumen adalah penyumbang terbesar dalam membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh bisnis. Dengan demikian, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan meningkat pula standar hidup suatu bangsa. Adapun keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, memperluas lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan penghasilan para pekerja. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup. Dan yang keempat, dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu juga, ada beberapa aspek negatif dari pertumbuhan ekonomi ini, yaitu yang pertama, menimbulkan masalah bagi kelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi,
menyebabkan timbulnya bisnis-bisnis raksasa yang menghasilkan produksi secara massal, di mana hal ini dapat menyebabkan pemakaian sumber alam berupa energi, batu bara, minyak, gas, air, dan pemakaian besi semakin banyak, sehingga menimbulkan bahaya polusi serta pengurangan kesediaan sumber alam itu sendiri. Yang kedua, orang mulai berpikir secara materialistis. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mendorong berkembangnya paham materialistis. Contohnya muncul gerakan hippie yang terjadi di Amerika pada tahun 1960, yang bertujuan memprotes adanya gejala pemilikan materi secara mencolok oleh orang-orang dan keluarga-keluarga Amerika, sehingga mereka tidak ada perhatian terhadap problem yang timbul di masyarakat, tidak ada perhatian terhadap kemiskinan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, menimbulkan gejolak-gejolak harga dan dapat menimbulkan kenaikan harga. Selanjutnya yaitu mengenai materi ciri-ciri bisnis modern. Ciri-ciri dari bisnis modern yaitu ciri yang pertama, spesialisasi. Spesialisasi dapat diperhatikan dari terbaginya profesi bisnis ke dalam banyak golongan, seperti bisnis yang bergerak dalam memproduksi barang untuk kehidupan sehari-hari, dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Ada juga berupa pabrik yang membuat alat-alat berat yang mempunyai daya jual yang tinggi seperti mobil, pesawat, robot, dan sebagainya. Tidak hanya itu, contoh spesialisasi bisnis lainnya yaitu bisnis yang hanya menjual barang saja, seperti pedagang. Begitu pula dalam pembagian kerja pada bisnis yang memiliki spesialisasi jabatan. Ciri yang kedua, interdependence. Interdependence atau saling ketergantungan dibuktikan dengan beragamnya sektor bisnis yang bergerak dalam berbagai bidang, membuat suatu perusahaan dapat menggantungkan kegiatannya pada perusahaan lain. Contohnya, pedagang besar akan menggantungkan usahanya kepada para produsen, perusahaan angkutan untuk jasa angkut dan ekspedisi barang atau reseller. Di samping itu, dalam aktivitas bisnis biasanya membutuhkan sarana telepon, pos, internet, dan listrik yang berasal dari bisnis sektor lain. Ciri yang ketiga, produksi massal. Produksi massal ialah aktivitas memproduksi barang dalam jumlah besar secara terus-menerus, dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya produksi massal dan barang yang laku di pasar akan menimbulkan keuntungan bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dapat diperhatikan, tidak hanya produsen saja yang diuntungkan, melainkan konsumen juga terpenuhi kebutuhannya, baik dari sisi tercapainya kebutuhan hidup dan meningkatnya pendapatan mereka. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Oni Irifatul Hasana dengan NIM 21170511033. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai hubungan bisnis dan pemerintah. Pemerintah mempunyai 4 peranan dalam dunia bisnis, yaitu yang pertama sebagai pengatur dan pemaksa. Pemerintah sebagai pengatur dan pemaksa akan mengatur perusahaan, mentaati dan menjaga lingkungan dari bahaya polusi, pelestarian alam dengan manajemen terpuji dalam berbagai bidang seperti kualitas produksi, keberhasilan lingkungan, kesejahteraan karyawan, mutu layanan terhadap masyarakat, dan sebagainya dengan memberikan berbagai sertifikat kelayakan. Dan yang kedua, sebagai konsumen. Pemerintah memiliki anggaran belanja yang terbesar di negara kita. Dengan anggaran belanja tersebut, sebagian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Para produsen memanfaatkan dana besar yang ada pada pemerintah agar mereka dapat ditunjuk sebagai leverancier atau penjual buat pemerintah. Pemerintah membeli segala macam barang seperti bahan bangunan, kayu, besi, semen, pakaian, mobil, alat-alat tulis kantor, sampai perlengkapan teknologi canggih. Yang ketiga, sebagai saingan. Pemerintah menguasai usaha bisnis tertentu, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Akan tetapi, para pengusaha swasta juga diberi kesempatan bergerak di bidang tersebut. Pemerintah menguasai perusahaan air minum, listrik, telekomunikasi, pos, perbankan, kereta api, gedung-gedung, dan sebagainya. Dan yang keempat, sebagai pemberi subsidi. Subsidi diberikan oleh pemerintah agar kegiatan perekonomian berjalan semestinya, misalnya memberi subsidi terhadap pupuk yang dibeli oleh petani. Jika harga pupuk tidak disubsidi oleh pemerintah, harga pupuk tidak akan terjangkau oleh petani. Subsidi juga diberikan pada bensin yang dibeli oleh konsumen dan para pengusaha untuk menjalankan perusahaannya. Selain itu, pemerintah berperan dalam mengendalikan harga dengan menerapkan kebijakan harga selling price ataupun floor price.
Selling price artinya pemerintah menetapkan harga tertinggi dan para pedagang tidak boleh menjual lebih tinggi dari harga patokan tersebut. Tujuannya untuk melindungi rakyat. Floor price yaitu penetapan harga yang terendah yang dibolehkan oleh pemerintah. Tidak boleh menjual lebih rendah dari itu. Tujuannya untuk melindungi kaum produsen. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ke-8 yaitu sertifikat ISO. Sertifikat ISO dikeluarkan oleh International Standardization Organization yang berkedudukan di Jenewa. Sertifikat ISO diterbitkan untuk menilai produk manakah yang bermutu dilihat dari banyaknya produk yang dihasilkan oleh pabrik. Jadi hanya produk-produk bermutu yang dapat memasuki pasar bebas. Mutu dan standar yang disyaratkan meliputi 2 jenis kategori, yaitu yang pertama, produk tersebut memenuhi standar tertentu, dan yang kedua, untuk beberapa komoditi industri tertentu, perusahaannya harus memenuhi syarat sistem manajemen mutu yang diterima secara internasional. Pemerintah mendorong agar perusahaan mencapai ISO 14.000, yaitu suatu standar internasional mengenai sistem manajemen lingkungan atau eco-label. Ini karena 74% ekspor Indonesia diarahkan ke negara-negara yang telah menerapkan eco-label ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni.